Dia cuma nanya surat tugas, tapi polisi itu lempar pukulannya duluan. Diangkat dari kisah nyata yang menghebohkan Tarakan, Kalimantan Utara. Lokasi: Pos Polisi Jalan Mula Warman, Tarakan. Waktu: awal 2025. Tokoh utama: Pratu Yoga, seorang prajurit muda yang hanya ingin menunaikan salat lawannya. 3 anggota polisi yang memaksakan arogansi di jalan raya. Video ini menunjukkan bahwa harga diri prajurit tak bisa dibayar dengan permintaan maaf lewat HT. Cerita penuh emosi, dari pemukulan hingga pertemuan di masjid. Dari dendam yang tertahan hingga doa yang menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, ayo tulis Alhamdulillah di kolom komentar. Semoga bangsa ini makin aman dan aparat makin jujur menjalankan tugasnya. Amin. Sore itu, langit Kalimantan tampak teduh. Awan putih menggantung tenang di atas jalan poros utama kota Tarakan. Sebuah razia mendadak berlangsung di perempatan dekat jembatan Pasar Batu. Polisi berseragam lengkap berdiri di tengah jalan, menghentikan tiap kendaraan yang lewat. Motor, mobil, bahkan truk barang ikut diperiksa. Seorang pemuda berseragam TNI melaju pelan dengan motornya. Di dadanya tertera nama Pratu Yoga. Usianya 24 tahun, baru kembali dari latihan lintas medan. Bukan tentara biasa, dia bagian dari prajurit elit Batalion Infantry Raider 613. Yoga berhenti saat diarahkan. Ia melihat 2 polisi berdiri dengan wajah tegang. "Selamat sore, Pak. Razia apa ini ya?" tanya Yoga sopan sambil membuka kaca helm. Salah satu polisi melirik, lalu mengangkat tangan. "KTP dan STNK," jawabnya singkat, matanya menatap tajam. Tapi Yoga tetap tenang. "Izin bertanya, surat tugas razianya boleh saya lihat? Saya cuma ingin tahu, karena lokasi ini bukan titik razia rutin." Pertanyaan itu bukan untuk memancing emosi, hanya pertanyaan ringan. Tapi jawaban yang datang justru keras. Polisi itu langsung mendorong dada Yoga. "Kamu tentara, sok ngajarin kami. Urus aja markasmu sana." Beberapa warga di warung seberang jalan mulai melirik. Ada yang langsung keluarkan HP dan merekam. "Kalau kamu nggak suka, panggil komandanmu sekalian," bentak satu polisi lain lalu mendekat. 3 detik kemudian, tangan kanan si polisi melayang, memukul helm Yoga. Tubuh Yoga terdorong ke belakang, tapi ia tak membalas. Ia hanya menatap tajam, lalu menunduk. "Baik, saya catat ini semua," katanya singkat. Sore itu, satu pukulan membuka jalan menuju badai. Yang belum tahu siapa yang dipukul akan tahu, dan yang menyaksikan akan segera memilih pihak. Video itu cuma 32 detik, tapi cukup buat bikin seluruh medsos terbakar. Wajah seorang tentara muda, Pratu Yoga, ditepuk keras helmnya, lalu didorong hingga hampir jatuh. Semua terekam jelas tanpa sensor. Rekaman itu diambil dari seberang jalan oleh seorang pemilik warung. Dalam waktu 6 jam saja, video itu sudah menyebar ke WhatsApp grup TNI, Polri, dan warga sipil. Tentara ditampar polisi di jalan umum, cuma nanya surat tugas, kok langsung kena dorong. Kalau dia diam, bukan berarti dia lemah. Malamnya, di markas Batalion Raider 613, Yoga duduk sendirian di ruang medis. Tidak luka, tapi lelah. Bukan fisik, tapi mental. Teman-temannya menatap dari kejauhan. Ada rasa segan, ada amarah yang ditahan. Di layar HP muncul wajah serius Mayor Hendra, komandan batalion. "Yoga, kamu tetap di jalur yang benar. Tapi sekarang semua mata tertuju ke kita," katanya tegas. "Saya nggak mau cari balas dendam, Pak. Tapi kalau kehormatan kita diinjak di depan umum dan negara diam, maka kita harus berdiri," potong Mayor, suaranya dingin. "Tapi ingat, berdiri bukan berarti ngamuk. Kita bukan ormas." Pukul 12.13 dini hari, udara Kalimantan terasa lembab dan dingin. Angin malam membuat ranting pohon berbisik, seolah tahu apa yang akan terjadi. 4 motor trail dan 1 Avanza hitam berhenti pelan di depan pos polisi pinggir jalan. Lokasi razia tadi sore. 5 orang prajurit elit turun, tidak mengenakan seragam lengkap. Hanya kaos hijau dengan tulisan TNI, celana loreng, dan sepatu tempur.
Wajah mereka serius, mata mereka tajam. Ini bukan balas dendam, ini kunjungan kehormatan. Di dalam pos, Bribda Andre, polisi muda yang kebagian jaga malam, sedang duduk santai di kursi. Ia nyaris terjatuh dari kursi saat melihat kelima orang itu masuk. Tanpa suara, tanpa ketuk. Ada apa ini? Saya cuma jaga, ucapnya gugup. Salah satu prajurit mendekat lalu meletakkan handphone di meja pos. Diputar ulang rekaman pemukulan Yoga. Kami cuma minta satu hal, datangi Yoga, minta maaf langsung. Jangan lempar-lempar tanggung jawab. Bribda Andre terbata. Saya cuma jaga bang, saya bahkan nggak ikut tadi sore. Saya diam aja di dalam. Tapi mereka tak menggubris. Mata mereka menyapu seisi ruangan. Mana catatan razia hari ini? Tanya salah satu dari mereka. Laci dibuka, meja dibongkar, kertas berserakan, stempel dilempar ke lantai. Salah satu prajurit membuka loker logistik, lalu menendang kursi plastik hingga pecah. Bukan merusak, tapi mengacak-ngacak ego yang merasa tak bersalah. Bilang ke mereka, kehormatan itu nggak bisa ditawar. Kalau takut, jangan tunjuk kuasa. Mereka keluar, satu persatu, tak membawa apa-apa, tapi meninggalkan ketakutan yang akan berbuntut panjang. Pagi harinya suasana di Polres Tarakan lebih panas dari matahari jam 7. Kapolres AKBP Wahyu Satrio sudah berdiri di halaman markas. Wajahnya tegang. Ia baru saja menerima laporan dari Bribda Andre yang semalam nyaris terkencing di pos jaga. Ruangannya dipenuhi suara berdesing, panggilan telepon dari Mabes, laporan media online, dan desakan dari internal. Jangan sampai situasi ini meledak. Saya minta semua razia dihentikan dulu. Fokus ke pengendalian internal. Perintah AKBP Wahyu ke jajaran. Namun itu belum cukup. Di luar pagar, beberapa warga sudah berkumpul. Ada yang membawa banner bertuliskan, jangan pakai seragam, kalau cuma buat menindas rakyat. Tuntutan warga sederhana. Polisi pelaku pemukulan ditindak. Pos jaga yang digunakan buat razia liar dibongkar. Pratu Yoga dapat permintaan maaf terbuka. Sementara itu di barak militer, Mayor Hendra memimpin apel darurat. Saya sudah bilang dari awal, jangan terpancing. Kita bukan preman, ucapnya, dengan tatapan menyapu seluruh pasukan. Tapi bisik-bisik prajurit mulai muncul. Loh, mereka masih duduk santai di warung kopi. Katanya internal Polres lagi rapat, tapi nggak ada yang datang minta maaf tuh. Yang korban disuruh tenang, yang mukul malah ngopi. Mayor Hendra tahu, diam bisa jadi bara. Di ruang kecil dengan lampu neon redup, Bribda Andre kembali duduk di depan Kapolres. Kali ini ia tak bisa sembunyi. Saya nggak ikut mukul, Pak. Saya cuma jaga malam itu, katanya terbata. Tapi kamu juga nggak lapor waktu pos kamu dimasukin orang. Kamu diam. Saya takut, Pak. AKBP Wahyu menghela napas. Di luar wartawan sudah menunggu. Tapi yang ia pikirkan bukan hanya media. Yang kamu lihat semalam itu bukan preman, itu tentara. Dan kamu tahu, mereka nggak pernah datang kalau bukan soal harga diri. Siangnya, datang surat perintah pemeriksaan internal. 3 anggota polisi yang terekam dalam video, termasuk Bribka Dimas dan Aibda Herwin, diminta menghadap provos. Tapi wajah mereka tetap santai. Di salah satu warung kopi dekat terminal, mereka masih duduk, tertawa kecil. Video viral itu mah biasa. Paling juga cuma teguran doang, kata Dimas sambil menyeruput kopi hitam. Tiba-tiba, motor trail berhenti tak jauh dari mereka. Seorang pria berbaju kaos TNI turun, tak berkata apapun. Hanya menatap tajam, lalu pergi. Itu bukan ancaman, tapi pengingat, masalah ini belum selesai. Sementara itu, di mushola markas TNI, Pratu Yoga duduk berdua dengan seorang prajurit senior. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini lebih kuat. Saya nggak minta balas, Bang, tapi saya pengen kebenaran itu disuarakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Prajurit itu menepuk bahu Yoga. Diam itu emas, tapi kadang emas juga bisa meleleh kalau terlalu ditekan. Di layar TV, breaking news mulai ramai. Tagar Commercial Keadilan untuk Yoga mulai naik di Twitter. Netizen mulai menyandingkan insiden ini dengan kejadian-kejadian serupa sebelumnya. Pemukulan warga saat razia, salah tangkap, pungutan liar bermodus tilang.
Kemarahan publik bukan lagi soal TNI versus polisi, tapi soal siapa yang benar dan siapa yang menyalahgunakan kuasa. Dan saat senja mulai turun, Kapolres AKBP Wahyu berdiri sendiri di kantornya, menatap peta wilayah, menatap foto-foto anggotanya, menatap layar HP-nya yang terus berbunyi. Ia tahu, badai belum reda. Malam itu, udara Tarakan kembali panas meski hujan sempat turun sore tadi. Di parkiran belakang markas Polres, Bribka Dimas, salah satu polisi pelaku pemukulan, duduk termenung. HP-nya penuh notifikasi, wajahnya tegang. Ia baru saja menerima kabar. Video permintaan maaf dari Kapolsek tak diterima, bahkan malah dianggap menyiram bara dengan bensin oleh warganet. Maaf kepada seluruh pihak atas miskomunikasi di lapangan. Itu cuplikan video singkatnya. Tapi publik tahu, itu bukan miskomunikasi, itu pemukulan. Pagi harinya pos jaga yang semalam jadi tempat kejadian dirusak warga. Bukan dibakar, tapi diacak-acak. Dinding sengnya dicabut. Papan tulisnya dijatuhkan. Meja dilempar keluar. Di lantai ada coretan spidol. Kehormatan tidak boleh dipaksa push up. Petugas yang melihat hanya bisa menggeleng. Sudah, biarkan saja. Semua orang sedang marah. Di markas Kodim 09. 07 Tarakan, Komandan Mayor Hendra menerima kunjungan dari Pangdam 6, Mula Warman, Brigjen TNI Sujoko. Suasana ruangan itu tegang, tapi tak berteriak. Hanya bisik serius antar perwira. Jangan tunggu rakyat yang bergerak. Kalau benar pasukan kita diinjak, kita harus bicara. Bukan berperang tapi menunjukkan garisnya, ucap Brigjen Sujoko dengan suara datar. Mayor Hendra mengangguk. Saya siap, Jenderal. Tapi kami ingin ini diselesaikan tanpa kekerasan. Baju loreng bukan untuk arogansi, tapi juga bukan untuk dihina. Di sisi lain, Pratu Yoga mulai terlihat kembali ke rutinitas, namun hatinya masih gelisah. Ia belum benar-benar tenang. Dalam diam, ia sering melihat video viral itu diputar berulang. Kadang oleh temannya sendiri, kadang oleh warga yang diam-diam mengucapkan, "Bang, terima kasih udah diam, tapi kami nggak akan diam." Salah satu prajurit senior menghampirinya di barak. "Kau tahu, Yo, yang kau hadapi itu bukan cuma mereka bertiga, tapi sistem yang bikin orang merasa bisa sakiti tanpa minta izin." Sore itu, sebuah mobil hitam masuk ke halaman Polres. Turun dari dalamnya, dua orang berpakaian sipil. Salah satunya membawa map tebal. Mereka bertemu Kapolres di ruang tamu. Kamera wartawan tidak diizinkan masuk, tapi kabar beredar cepat. 3 polisi diperiksa khusus dan akan ditarik ke Polda. Tapi, belum ada tindakan tegas. Reaksi publik, kecewa. Netizen membanjiri komentar dengan tagar baru. "Kau diturunkan pangkat, Nano jangan cuma dipindah, non hukum yang sama untuk semua." Di malam yang sama, 2 prajurit elit dari Satuan Raider mampir diam-diam ke Barak Tarakan. Mereka tak datang sebagai pasukan, tapi sebagai sahabat. "Kalau sistem nggak mau melindungi kalian, maka kami yang akan jaga punggung kalian," ucap salah satu dari mereka ke Pratu Yoga. Tapi bukan dengan kekerasan, dengan bukti, dengan suara. Kita bikin ini terang. Dan malam itu, suara azan Isya berkumandang. Pratu Yoga keluar dari barak, memakai baju dinas lengkap, berjalan menuju masjid kecil tak jauh dari kompleks TNI, tapi langkahnya terhenti. Di depan pagar masjid berdiri seorang pria dengan rambut tipis, seragam coklat rapi. Ia menunduk. "Saya Kapolres Wahyu," ucapnya pelan. "Saya tidak minta maaf sebagai atasan mereka, tapi sebagai manusia yang gagal menjaga kehormatan institusi saya." Yoga tidak menjawab, ia hanya menatap mata pria itu. "Besok, saya yang akan bicara di depan kamera, dan saya sebut nama kamu." Malam itu, 2 orang berbeda seragam salat berjamaah di saf yang sama. Pagi itu, halaman Mapolres Tarakan lebih ramai dari biasanya. Ada kursi-kursi lipat disusun menghadap panggung kecil sederhana. Di atasnya, berdiri seseorang dengan seragam lengkap. Pundaknya berpangkat melati 2. Dialah Kapolres Wahyu yang sore kemarin bertemu langsung Pratu Yoga di depan masjid. Di belakangnya berdiri 3 polisi, tanpa senjata, tanpa seragam operasional. Wajah mereka tegang. Di antara penonton ada anggota TNI, wartawan, tokoh masyarakat, dan warga sipil.
Saya berdiri di sini bukan untuk menyelamatkan citra, tapi untuk mengakui luka, kata Kapolres Wahyu membuka pidato. Kami salah, bukan hanya karena oknum kami memukul, tapi karena kami sempat diam. Dan dalam diam itu, kehormatan orang lain diinjak. Hening, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari sisi barisan belakang, disusul oleh bisik-bisik lirih warga yang tak menyangka permintaan maaf sejelas ini akhirnya keluar bukan lewat tulisan, tapi lisan dan tatapan mata. Hari itu 3 polisi ditarik dari wilayah Tarakan, 1 dinonaktifkan sementara. 2 lainnya menjalani sidang etik terbuka. Prosesnya disiarkan terbatas ke media sebagai bentuk transparansi. Tapi cerita ini belum selesai. Sore harinya, di Kompleks Barak TNI, Pratu Yoga duduk bersama Komandan Mayor Hendra. Tak ada lagi tekanan, tapi juga belum ada kelegaan penuh. Yoga menunduk, tangannya meremas tutup botol air. Komandan, kenapa saya masih merasa marah? Karena kamu manusia, Yo. Dan manusia bukan cuma butuh permintaan maaf, tapi juga rasa dihargai. Mayor Hendra berdiri menepuk bahu Yoga. Yang kamu lakukan sudah benar. Kamu tidak balas dendam, tapi kamu bangun kesadaran. Malamnya, warga kembali merekam. Tapi kali ini bukan perkelahian. Mereka merekam saat anggota Tentara Nasional Indonesia dan polisi salat berjamaah di Masjid Besar Tarakan. Ada suara anak-anak kecil di pelataran. Ada tawa ringan, dan ada ketenangan yang dulu sempat hilang. Video itu viral juga, tapi kali ini bukan karena kekerasan, tapi karena keindahan. Judulnya, Dulu Mereka Beda Pihak, Sekarang Mereka Duduk Satu Syaf. Komentar netizen membanjiri. Dari Makassar ikut merinding, saya dari Jambi, bangga lihat akhirnya adem begini. Dari Jogja, semoga ini jadi awal perbaikan aparat kita semua. Dan sekarang giliran kalian. Kalau kalian nonton video ini, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Biar kita tahu bahwa keadilan, hormat, dan damai itu bisa disuarakan dari seluruh penjuru negeri. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar mereka tahu. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.